Selamat berjumpa kembali dengan Presiden Republik YouTube. Kali ini kita berjumpa dalam suasana yang semoga lebih berbahagia. Itu yang saya harapkan dari kisanak-kisanak sekalian yang ada di seluruh penjuru bumi. Dan kali ini kita akan mencoba mengulas satu tema baru yang mungkin bisa dijadikan panduan dalam kehidupan kita bersama kerbau tercinta yang ada di sungai. Maklum ini ada di pedesaan nun jauh di Matu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal yang paling menakutkan dalam kehidupan umat manusia. Mari kita ikuti ulasannya. Mumpung kita masih berada dalam suasana virus corona COVID-19 atau SARS-CoV-2, ada baiknya kita menelusuri sebuah susunan berpikir yang pasti akan terjadi pada banyak orang hari ini di santero dunia. Ketika corona pertama kali merebak, meletus di Wuhan pada akhir Desember 2019, seluruh orang itu ya pasti panik, khawatir kalau terpapar, takut kalau virusnya masuk ke daerahnya masing-masing, apalagi ada ancaman kematian yang diakibatkan oleh si virus pernafasan itu. Itu yang pertama. Nah, setelah kemudian corona menyebar, satu demi satu negara terjangkit, termasuk di negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Kemudian, sebagaimana biasanya, pelan-pelan kita mulai mengenali ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ternyata virusnya menyebar lewat persentuhan. Ada kemudian yang mengatakan bahwa si virus itu sejenis protein yang menempel pada benda-benda semacam logam, kertas, kain, dan dia akan bertahan selama 24 jam atau sehari. Ada juga yang mengatakan ketika virus masuk ke dalam kerongkongan, kita minum air putih atau air hangat, dia akan masuk ke dalam perut dan mati, dihantam oleh zat asam yang ada di dalam perut. Ada juga yang bilang dengan menyebar bersama udara. Kira-kira itulah beberapa di antara yang kemudian bisa kita ketahui dari corona. Pendapat lain yang kalau dalam bahasa orang di timur Indonesia kira-kira gini, ngana baku dapa ning orang di luar. Orang itu tajangke virus, ngana tajangke juga. Ngana pulang ke rumah, ngana baku dapa bersama istri, anak, bapak, orang tua, satu rumah terjangkit. Seluruh orang di rumah itu kemudian bepergian keluar dengan kegiatannya masing-masing, semua orang terjangkit. Nah, itu berhubungan dengan penjarakan sosial. Nah, ternyata dengan menjarak secara sosial, virus itu bisa kita kalahkan atau kita kendalikan. Itu sekelumit dari cara kita menyusun pikiran. Ternyata setelah kita mulai mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan virus yang bernama corona, rupanya kita bisa mengambil langkah untuk menjaga kesehatan atau menyelamatkan diri. Padahal beberapa bulan yang lalu kita sama-sama panik dan takut. Bahkan sekarang ini ada anjuran dari pemerintah, dari siapapun orang yang mengetahui ini dengan lebih baik untuk bilang separuh dari kesehatan adalah tidak khawatir dan tidak takut. Nah, untuk itulah kemudian ada anjuran jangan sampai dimakan ketakutan dan keresahan, supaya kita tetap baik-baik saja secara mental dan kejiwaan, terutama di dalam pikiran. Karena kalau pikiran kita sudah diserang oleh ketakutan, seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita ikut anjlok, dan itu akan berdampak pada imun yang ada dalam tubuh kita. Prinsip-prinsip ini yang saya maksud adalah semakin banyak kita mengetahui tentang sesuatu, maka semakin banyak kita tahu
tentang sesuatu itu untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang banyak. Begitu. Prinsip itu sebenarnya bisa kita kembangkan dalam banyak hal. Apa saja bisa kita terapkan dengan menggunakan pola yang tadi itu. Sesuatu yang tidak kita tahu, biasanya kita cenderung menghindarinya. Padahal pada kondisi-kondisi tertentu, misal Anda tidak tahu ada satu tempat yang angker mungkin, atau barangkali begitu ya. Tiba-tiba Anda datang ke satu tempat itu dan kemudian Anda bertemu dengan orang di kampung itu yang bilang bahwa tempat yang Anda datangi adalah tempat angker. Tapi ternyata setelah Anda sampai di situ, karena ketidaktahuan Anda tidak mengalami ketakutan. Padahal kata orang-orang di sekitar tempat itu angker. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang membahayakan, padahal menurut hitungan kita tidak berbahaya. Dan ketika kita sadar bahwa kita baru saja melewati bahaya, kita baru tahu, dan ketakutannya muncul belakangan. Tapi yang menarik dari situ adalah seandainya kita tidak terlalu banyak berpikir tentang sesuatu yang bersifat menakutkan itu, kemungkinan besar kita akan baik-baik saja. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu baru contoh kita mendatangi tempat. Kalau kita lebarkan lagi dengan jenis pekerjaan baru, bertemu dengan orang-orang baru, tinggal di wilayah baru, memulai hidup baru, berkeluarga kah, pacaran baru, atau sahabat baru, dinamika baru, saban waktu dan saban hari kita kan pasti bertemu dengan hal-hal yang baru. Biasanya kita akan melakukan proses-proses pengenalan pada hal-hal yang kita sebut baru itu. Tapi amatilah ketika kita mulai mengenali hal-hal itu, apa yang kemudian kita takutkan di awal kemudian hilang dengan sendirinya. Saya pribadi atau mungkin kisah anak sekalian yang ada di santero negeri dari negara Republik YouTube bisa melihat sendiri dengan mata kepalanya, orang-orang udah mulai berani keluar rumah, menyambut gawe, bertemu kawan-kawan, ya walaupun tetap dalam konteks penjarakan sosial, tapi setidaknya ketika mereka keluar dari rumah lagi bukan dalam rangka tidak tahu atau sengaja mencari bahaya, tapi memang sesuatu ini memang harus dia kerjakan. Mungkin dia bekerja, terus bertemu dengan handai taulan yang sedang sakit, atau dia butuh bantuan, dia mencari bantuan kemana saja. Tetap keluar rumah, pakai masker, menggunakan hand stabilizer atau hand sanitizer itu. Dan kemudian seperti yang sudah kita lihat, and so on, orang-orang yang kemudian keluar sudah mulai tidak tegang, sudah bisa tertawa, sudah bisa santai-santai, bisa kopi-kopi lagi, tetap seperti sedia kala. Berbedanya adalah sudah ada pengetahuan yang kita bawa. Nah, yang saya maksud adalah terlalu banyak hal yang tidak kita tahu atau belum kita tahu, terlanjur memakan keberanian kita dalam menyambut hidup dan kemudian membawa kita pada jurang ketakutan, sehingga kita tidak berani melangkah, kita tidak berani melakukan sesuatu, cenderung lebih banyak berpikir ketimbang bertindak, khawatir dan was-was, cemas, gelisah, dan lain-lain. Sehingga akhirnya tubuh kita yang cerdas ini, ya, jiwa raga kita yang luar biasa ini nggak terlatih. Kita sendiri nggak menempa diri kita melawan semua hambatan-hambatan itu yang kita sebut sebagai ketakutan. Dan ketakutan itu kemudian menggerogoti seluruh fakultas yang ada di dalam diri kita, seluruh elemen atau anasir yang menjadi bagian dari diri kita, sehingga akhirnya kita mengalami kebangkrutan sebagai manusia. Itu ketakutan yang paling berbahaya yang ada dalam diri manusia. Kalau kita boleh kasih nama, ya disebut sebagai ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan itu ada dua nanti perkembangannya. Anda ingin ketidaktahuan itu terus menggerogoti Anda dalam segala hal, atau Anda ingin mempelajari ketidaktahuan itu dan membuat Anda mengerti seluruh hal yang berhubungan dengan kehidupan kisah anak sekalian. Kalau saya boleh memberi saran,
Kedua-duanya boleh dilakukan, yang penting Anda tidak berhenti berjuang untuk menjadi tahu. Ya, meskipun sebanyak-banyak yang kita tahu, pasti ada lebih banyak yang kita tidak tahu. Nah, berangkat dari prinsip berpikir seperti ini, kalau Anda mengerti yang saya maksudkan, Anda termasuk orang-orang yang berjiwa besar dan pemberani. Selamat melanjutkan hidup baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga membantu Kisanak sekalian mengerti bagaimana kita akan menjalankan hidup kita setelah ini. Kita sama-sama berharap semoga corona segera minggat dari muka bumi. Sudah cukup dia bertugas sebagai cleaning service-nya bumi, ya, mengingatkan pertamanan dunia menjadi lebih indah, menjemput orang-orang yang memang mungkin sudah harusnya pulang ke rumah asal, dan bagaimana kita selanjutnya mengisi hidup-hidup yang akan datang. Nah, saya sekadar memberi arahan dan saran, ya, kepada Kisanak semua yang mendengarkan. Semakin Anda berhasil mengenali ketidaktahuan itu, kemungkinan besar 100% Anda tidak akan lagi dihantui rasa takut. Walaupun kita tidak mungkin bisa menghindar dari yang namanya takut. Takut itu adalah bagian dari tabula rasa. Jadi bedanya takut dengan nekat itu nanti lain soal. Nekat itu 1%, 101% berani, 99%-nya tanpa berpikir. Kalau orang berani 99% terukur, 1%-an nekat. Nah, karena itulah saya menganjurkan kepada seluruh rakyat tercinta di Republik YouTube untuk mengenali khasanah ketidaktahuan yang ada di dalam diri kita, untuk kita urai satu persatu. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Rahayu.